Syihabuddin Yahya bin Habashi bin Amrok As-Suhrawardi Al-Maktul. Kadang disebut juga Al-Kurdi karena aslinya dari suku Kurdi. Dikasih gelar Al-Maktul karena akhir hidupnya dihukum mati. Jadi Suhrawardi ini umurnya tidak panjang. Dia hidup hanya sekitar 36 tahun. Ada yang bilang 38, cuma sekitar itulah, 38 pun ya belum. 38 itu berarti pas kayak umuranku hari ini. Tapi sudah besar dia. Sudah nulis banyak kitab yang menggembarkan banyak orang. Sudah mengalahkan semua ahli fikih dan ahli kalam zaman itu di usia 38 tahun. Ya kan? Roh aku ya ora neng apa-apa nih. Aku menangnya kan cuma sama kalian aja. Kalau di luar nggak ada apa-apanya. Jagoan lebih banyak, lebih dahsyat banyak. Jadi menangku cuma neng masjid ini, cuma hari Rebu aja. Ganti hari juga jagoan lebih banyak, lebih dahsyat. Jadi Suhrawardi umurnya nggak panjang. Sejak kecil dia dikenal sebagai anak muda yang gila ilmu pengetahuan. Mengembara kemana-mana. Hampir semua guru sufi, guru fikih, guru tasawuf dijelajahi. Termasuk kepada Al-Jili, Al-Mardini, Al-Baghdadi. Semua disowani dan ditimba pengetahuannya. Dan gak setengah-setengah, total. Termasuk ketika belajar tasawuf, belajar sufi itu pun total. Sekaligus suluknya, sekaligus riyadohnya. Belajar filsafat juga begitu, mendalam. Sehingga nanti kan Suhrawardi dikenal bisa mengkombinasikan ajaran filsafat, ajaran tasawuf, warisan-warisan klasik yang saya sebut minggu lalu. Itu kan sebenarnya pelopornya Suhrawardi ini. Jadi dikenal gitu. Dan dia bersahabat dengan Malik Az-Zahir pada zaman itu. Malik Az-Zahir, anaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Cuma karena saking pinternya Suhrawardi ini, sehingga banyak ulama, banyak orang pinter zaman itu iri. Sehingga bikin fitnah-fitnah sesat lah, bikin fitnah-fitnah kafir lah, murtad lah. Hari ini kan banyak beredar label-label itu. Kasusnya sama kayak dulu. Jadi kalau dulu kasusnya keirian intelektual, karena khawatir ini anak ini pinter luar biasa, lah kok deket sama anaknya khalifah besar Malik Az-Zahir. Alamat ini nanti dia dapat jabatan tinggi ini nanti. Paling dia nanti jadi kodi kan gitu. Kodi itu apa ya? Kalau di Indonesia nggak ada. Ya ketua MUI lah. Iya, di sekarang nggak ada. Sayangnya di Indonesia nggak ada ya. Ketua Departemen Agama apa-apa. Dari fitnah-fitnah ini terus laporlah ke Malik Az-Zahir. Malik Az-Zahir, sampean kok berteman sama Suhrawardi ini? Anak ini sesat. Dia terpengaruh Zoroaster, dia terpengaruh ajaran-ajaran kuno, dia terpengaruh tasawuf yang sesat, Al-Halaj, terpengaruh Bayazid Bustami dan kawan-kawan. Lah kok sampean mau? Nanti sampean ikut sesat loh. Katanya Malik Az-Zahir, loh ini orang pinter saya dapat hikmah banyak dari orang ini. Kalau kalian mengadukan dia sesat, tak diskusi ya. Dan diadakanlah forum diskusi dengan mengadu orang-orang ini, dengan Suhrawardi. Dan kalah mereka. Kalah debat oleh Suhrawardi yang masih umur 36 tahun ini. Kalah debat itu kan gak terus, oh ya aku kalah terus nyerah kan gak. Biasanya orang kalah debat itu kan malah manggel, dendam, pulang nyari senjata lagi. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama itu. Mereka nyari senjata lagi, akhirnya ketemulah, wah ini satu-satunya jalan harus wadul. Apa wadul itu? Harus lapor pada bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ngirim surat lah pada Salahuddin Al-Ayyubi, anak sampean ini terancam bahaya pemurtatan, pengkafiran, pembid'ahan, karena dia akrab dengan Suhrawardi.
Kalau nggak diselamatkan dia akan murtad, kafir. Kasihan ini kerajaan kita terancam oleh kesesatan. Malik Az-Zuhair kan pewarisnya sampean. Kalau pewarisnya sesat, wah nanti gawat. Gelisahlah Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya keluarlah fatwa Malik Az-Zuhair disuruh menghukum Suhrawardi. Karena yang memerintahkan raja, dia tidak berdaya apa-apa. Jadilah kemudian Suhrawardi Al-Maktul. Ada yang bilang dia dihukum gantung, ada yang bilang dia dihukum pancung. Umur 36 tahun. Masih muda sekali. Sudah dihukum mati. Cuma nanti setelah Malik Az-Zuhair naik takhta, dia membalaskan dendamnya Suhrawardi. Dan tadi orang-orang yang memfitnah Suhrawardi dihukum satu demi satu. Meskipun saya yakin 100% kalau ada Suhrawardi, dia tidak akan punya misi balas dendam. Kayak Al-Hallaj itu loh. Waktu dia disiksa, dilempari batu, dia malah mendoakan, dia malah minta ampun pada Allah. Karena dia merasa bersalah. Gara-gara aku orang-orang ini jadi kayak gini. Makanya dia malah merasa bersalah, malah merasa tobat, malah berdoa, orang-orang ini jangan disiksa ya Allah. Mereka ini jadi kayak gini kan gara-gara ada aku ini. Berarti aku jadi sumbernya mereka kayak gini. Oh itu kan wali kalau mikir kayak gitu. Kalau kita kan tidak bisa. Kalau ada kesempatan balas dendam, ya sikat aja. Kapan lagi kan gitu. Nek para wali enggak. Jadi kalau ada orang salah pada dia, malah dia yang minta ampun, minta maaf. Kenapa? Gara-gara ada aku ini dia jadi salah gitu loh. Kalau kamu difitnah orang, bisa nggak bilang, wah aku harus minta maaf padanya ini, gara-gara aku dia jadi bikin fitnah. Berarti aku jadi sebab bagi dosanya dia. Kalau kamu bisa kayak gitu, besok tak suruh ngaji di sini. Gantiin aku ngaji tasawuf. Oke, jadi itu riwayat hidupnya Suhrawardi. Tapi anak muda yang mati muda ini mewariskan hal yang luar biasa, yang nanti berpengaruh bahkan sampai hari ini. Karena Al-Hikmah Al-Isyraqiyah itu bahkan sampai hari ini masih hidup. Dan nanti mengimbas, kalau di barat nanti jadi intuisionisme. Antara lain dipopulerkan oleh Henry Bergson. Meskipun wilayahnya nanti ke wilayah, cenderung ke wilayah etika. Itu kalau di barat. Kalau di barat juga disebut namanya gnostisisme. Itu khazanah keilmuan kearifan klasik. Iluminasionisme sendiri, kalau coba kalian bukaan Google ya, pakai keyword iluminasionisme, arahnya pasti ke Suhrawardi. Tidak akan lari ke filosof yang lain. Karena memang dari beliau lah nanti lahir filsafat Isyraqiyah yang bahasa Inggrisnya iluminasionisme.